Gimana Kak Esther, udah bisa nggak kita mulai? Atau masih kita tunggu ke teman-teman? Udah dong. Oke, ini teman-temannya kayaknya udah pada datang nih, ya udah pada siap tuh. Udah ready. Oke, kita mulai sekarang aja nih Kak Lampria nih. Oke, siap. Oke. Nah, hari ini kita mau main game, tapi game hari ini tuh berbeda ya. Kita bukan mau main, tidak main tebak-tebakan lagi. Oke, kita mau main something yang berbeda. Nah, jadi sebelum itu kakak mau kasih tahu rulesnya dulu. Jadi cara mainnya itu kalian harus ingat kata-kata Kak Esther. Jadi nanti ada perintah nih, Kak Esther bilang misalnya, Kak Esther mau adik-adik ambil gitar misalnya. Nah, adik-adik ambil gitar tuh, tapi kalian harus ingat itu harus ada perintah kata Kak Esther. Kalau Kak Esther nggak ada bilang kata Kak Esthernya, nggak boleh. Jadi misalnya gini, kata Kak Esther adik-adik ambil charger misalnya. Nah, adik-adik harus ambil charger. Terus kalau misalnya Kak Esther cuma bilang, oke sekarang adik-adik ambil botol. Nah, adik-adik jangan ambil botol, kan nggak ada perintah Kak Esthernya, oke? Oh, Kak Esther, maksudnya kalau setiap kata Kak Esther itu diganti. Maksud Kak Esther, setiap ada kata Kak Esther, kami boleh ngambil barangnya ya? Iya, jadi kalau ada kata Kak Esthernya, baru boleh ambil barangnya, oke? Ready? Ready. Oke, coba kita main dulu ya nih ya. Ayo. Nah, kata Kak Esther, ini udah mulai ya, bukan coba-coba nih, udah mulai nih. Coba ya. Oke, Kak. Kata Kak Esther ambil botol. Ayo guys, ambil botol. Di sekitar kalian ada botol nggak? Ayo, siapa yang udah ketemu nih? Wih, Kak Lamria udah ketemu. Siapa lagi nih yang udah nih? Wih, Gaby juga udah. Wih, Melody juga udah. Kak Lina juga udah. Ih, semuanya udah pada dapet, keren banget. Oke, mantap. Coba next ya. Kata Kak Esther ambil kabel. Nah, nih ambil kabel apa aja boleh. Cas boleh, apapun boleh. Kabel, ayo. Valencia udah dapet. Gaby juga udah dapet. Kakak Edelin juga udah dapet. Sekali ini Sheila juga udah. Hebat. Oke, keren semuanya, hebat. Next ya. Kak Esther ambil baju. Nah, ambil baju cepet. Ini Kak. Iya. Gampang ya. Iya, tinggal nih baju nih. Oke, keren, mantap semuanya. Oke. Terus sekarang ambil sendok. Cepat sendok. Sendok. Ih, di dapur loh. Tenang. Ya Kak. Tenang. Gaby sudah dapat. Padahal di dapur loh Kak. Tapi kan Kak Esther nggak ada bilang. Ada perintah Kak Esthernya. Ngapain diambil? Lupa. Aduh lupa ya. Kan nggak ada perintah kata Kak Esthernya. Jangan diambil. Ini udah banyak yang ambil ya. Gak apa-apa. Ini kita coba lagi ya. Perhatiin nih. Iya Kak. Kata Kak Esther. Kata Kak Esther ambil tas. Nah, coba sekarang ambil tas. Esther ambil tas. Ambil tas. Aduh Kak Landria. Aduh, di mana? Waduh, udah dapet dong. Waduh, Fanny juga udah dapet. Waduh, keren banget. Wih, Stella udah dapet, Gaby udah, Pepe udah, Ben udah. Ih, keren. Oke, mantap. Semuanya cepet dapet ya. Keren banget. Pelangi di mobil juga dapet ya tasnya. Oke, next coba ya. Kata Kak Esther ambil pena. Nah, ambil pena. Coba di sana. Pena. Aduh, di mana? Woi, Grace sudah dapet. Kakak Edelin. Ayo adik-adik, tunjukin penanya ya di kameranya.
Wah, Ya, Kak keren. Lamrio udah pada dapet juga. Wih, Iya keren dong, banget. Kak. Oke, coba next nih. Oke, terima kasih ya yang sudah mengambil. Oke, coba next. Dengerin lagi nih. Kata Kak Iya, Esther, iya. ambil buku. Buku mana buku? Di mana? Di mana? Wih, Brandon cepet banget. Grace juga. Renita juga. Talita. Wah, udah dapet semua. Gampang ya. Dari buku kita sama Valencia juga udah dapet. Oke, mantep. Kak Lambe udah pada dapet juga. Oke, sekarang adik-adik ambil dompet. Nah, Dompet. Aduh. Dompetku mana? dompet. Aduh. Ika, dompet. Aduh. Tapi kenapa diambil? Gak ada perintah kata Esthernya. Kok diambil? Nah, dompet. Kan gak ada kata perintah kata Esthernya. Kan gak ada Lupa kata. deh. Aduh. Lupa lagi Lupa adik-adiknya. deh. Iya, jangan diambil. Ada. Iya. Jangan diambil, kan gak ada kata, kan gak ada Kak perintah kata Esther. Kak Esthernya. Jadi jangan Iya, diambil iya. barangnya. Aduh. Ya. Adik-adik berarti kita Iya, harus kan? lebih peka ya. Harus lebih ingat ya adik-adik. Dia harus lebih teliti. Iya, lebih Ingat, teliti harus tuh. ada perintah kata Kak Esthernya ya. Iya, Oke, iya. coba nih sekali Ayo. lagi. Kita dengar ya adik-adik. Coba Apa ya. ya? Nih, lihat ya. Kata Kak Esther, ambil bantal. Bantal. Nah, mana bantal? Ayo. Iya, wih, Uziel cepet banget. Wih, Christina. Oh, Kak Christina, iya, sama Priscilla dapet. Aduh, Gaby juga, Chris juga. Aduh, pada dapet semua. Wih, gede. Keren. Oke, next coba ya. Sekarang adik-adik ambil plastik. Adik-adik. Ambil plastik. Oh, enggak dong, enggak ada Kak Esther. Enggak dong, enggak diambil dong. Wih, Diambil pada dong. diem nih, keren Enggak. nih. Wih, Talita, cakep, Vanessa. cakep. Ih, pada Wow. diem tuh. Sheila juga. Wih, keren. Oh, Ih, pasti udah ngerti adik-adik. Jangan diambil ya, nanti ada perintah kata Kak Esthernya. Ada perintah Kak Esther. Iya, coba. Next nih ya. Ayo. Dengerin baik-baik. Iya, Kak. Kak Esther, ambil cas HP. Nah, Cas HP? HP-nya di mana? Cas HP. Aduh, gimana? Wih, Priscilla cepet banget. Ada juga. Wah, cepet banget. Wow. Pintar. Ih, Kak Lina juga pintar. udah dapet. Iya, keren Ya, banget ya. keren. Wow. Salam Ria dapet ya nih? Dapat lah, Kak. Ini loh. Udah dapet, oke, Dapat mantep. Asa enggak Talita dapat enggak Talita? Dapat enggak? Aku ada kok, Kak. Keren. Iya, nggak apa-apa. Wow. Oke, thank you semuanya buat partisipasinya. Buat Ya, buat antisipasinya. Terima kasih ya. Minggu depan Iya, kita Kak main game Esther. lagi yang seru-seru. Jangan lupa join ibadah ya. Sekarang lebih seru ya, Kak. kita. Oke, Kak. Oke. Nah, sekarang kita mau Mau apa? dengerin ini dulu nih. Kita mau dengerin lunch ibadah kita dulu, oke? Oke, Kak. Adik-adik, Oke. ya, adik-adik kita dengar ya. Wow. Dengar ya. Ada di sini Wait, Kak Esther. ada Kak Esther mau share dulu. Oke, Kak. Oke. Ayo adik-adik kita dengarkan. Oke deh. Oke, apa ya? Hai, guys. Oke, ini udah kelihatan belum adik-adik? Guys, Udah, Kak. Ya, oke. Nah, jadi sebelum itu kita yel-yel dulu dong, kayak biasa. Oke, Kak Esther bilang Shanchit, adik-adik jawabnya shine brightly for God glory. Oke, ready? Siap, Kak. Ready? Oke. Siapkan Oke, adik-adik. Kita mulai. Shanchit. Suaranya kuat ya. Brightly Oh, before God. Ready. Oke, mantap. Terima kasih. Next. Nah, oke. Welcome to Shani Community, adik-adik. Jadi ini ada sosial media kita, ada YouTube sama ada Instagram. Kalau adik-adik
ada Instagram, bisa follow ya nih Instagram kita yang kita OG. Terus ada juga YouTube kita, bisa di subscribe. Oke? Next. Nah, yang pertama, jangan lupa share link ibadahnya ya. Jadi adik-adik ajak teman-temannya buat ibadah kita hari ini. Oke? Terus yang kedua, pakai nama asli kalian ya. Nama kalian kan keren-keren nih, bagus-bagus. Jadi kalian pakai nama kalian sendiri, oke? Biar kakak-kakaknya juga bisa tahu nama kalian. Terus yang ketiga, jangan lupa buka kameranya biar kakak-kakaknya bisa lihat wajah-wajah adik-adik. Nah, yang keempat, cari personal space. Jadi yang ganteng-ganteng. iya, jadi adik-adik semua cari tempat yang nyaman ya buat ibadah, jangan di tempat yang berisik, nanti adik-adiknya nggak fokus. Nah, yang kelima, use headset or earphone. Jadi pakai headset atau earphone atau speaker juga boleh for the best experience. Jadi biar lebih denger lagi nih. Tapi kalau adik-adik gak ada nggak apa-apa. Yang penting adik-adik jangan di tempat yang berisik ya. Nah, terus yang keenam, it's time to worship our God. Jadi kita pakai waktu ini buat ibadah. Jadi kita khususin waktu hari ini buat ibadah. Jadi adik-adik semua fokus ya. Oke, Terus Kak. yang ketujuh, worship expressively. Kita harus menyembah, memuji Tuhan dengan ekspresif. Oke, kita ikutin instruksi WPL. Kalau disuruh berdiri, kita berdiri. Kalau disuruh menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan. Oke? Nah, terus yang ke-8, jangan lupa take note. Jadi adik-adik catat poin-poin penting di dalam khotbahnya. Oke? Oke, Kak. Ini ada satu ayat yang kakak mau bacain dari Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Have a good service. Oke, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan hari ini. Kami masih bisa berkumpul bersama-sama meskipun melalui Zoom ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami masih bisa ibadah bareng-bareng walaupun kami di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami, Tuhan yang memberkati jaringannya, agar jaringannya tidak menghalangi kami untuk mencari hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, jadikan kami anak yang dengan dengaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan kalian Selamat beribadah. PPW. Selamat beribadah. Oke. Shalom semuanya adik-adik. Shalom. Oke, siapa yang semangat hari ini muji Tuhan boleh angkat jempolnya. Oke, adik-adik, kakak percaya semuanya di sini kita adalah adik-adik dan kakak-kakak yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kalau gitu kita mau memuji Tuhan nih. Kakak undang semuanya boleh bangkit diri. Kakak lihat dari sini ya. Boleh bangkit berdiri. Ini udah Bryden udah berdiri. Siapa lagi nih? Christina udah pada berdiri belum? Kita mau semangat muji Tuhan ya. Oke, adik-adik semuanya bisa buat kayak gini nggak? Tahu kan ini artinya apa? Kasih. Ya, cinta, kasih. Nah, kita mau nyanyi untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus yang sudah baik buat hidup kita. Kita mau nyanyi I love you Jesus. Nanti kalau setiap ada kata love, kita buat simbol seperti ini ya. Oke. Semuanya sama-sama kita berdiri nyanyi sambil buat gerakan ya. Baju jalan aja. I love you Jesus. Semuanya tepuk tangan yuk. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down. Think about deep down, down. Deep down in my heart, talk about deep down, down, deep down. Hey, katakan I love you Jesus. I love
deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Sekarang kita nyanyi versi bahasa Indonesia ya. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam cintaku dalam banget. Cintaku dalam. Sekali lagi katakan aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam cintaku dalam banget. Cintaku dalam. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Deep down in my. Sekali lagi katakan deep down in my heart. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita walaupun mic-nya di mute, sama-sama katakan I love you Jesus. I love you, Jesus. Oke, adik-adik silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Kita mau angkat pujian Bapa Kau Setia. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang setia, yang akan menyertai setiap langkah kita, masa depan kita, dan keluarga kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Sebab lebih dari harta Tuhan, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Ayo adik-adik sama-sama kita angkat tangan kita. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Adik-adik, pujian ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa yang setia,
yang terus menjaga setiap kita. Kalau kita nyanyi sambil angkat tangan, artinya kita berserah sama Tuhan, berserah buat masa depan kita. Sama-sama kita angkat pujian ini dari awal kembali, kita katakan Bapa kau setia. Kau setia, Bapa kau mulia, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta segalanya, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Katakan sama-sama, kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Katakan kau setia, kau mulia, kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau setia. Katakan sekali lagi, setia Tuhan, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Adik-adik, mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang setia, Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Bapa yang setia. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami menyembah
bagi-Mu Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, kami sama-sama mau berdoa buat firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi adik-adik yang boleh menjadi pelaku dari firman Tuhan. Kami mau percaya dan berserah seutuhnya, sepenuh hati kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kakak lihat dulu semuanya udah duduk dengan oke? Oke, sebelumnya kita bakal bacain Mazmur 91. Semuanya siap? Boleh angkat jempolnya yang siap? Oke, silakan Kak. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke. Oke, shalom adik-adik. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Semua duduk yang rapi, semua duduk yang manis, semuanya fokus, tidak berasa gerusuk lagi. Dan kita semua mau perhatikan firman Tuhan ya. Yuk kita lihat video firman Tuhan berikut ya.
Oke, terima kasih Kakak untuk pujian penyembahan kita hari ini yang luar biasa. Nah, Kak Mita mau sapa nih adik-adik semua yang ada di rumah. Shalom adik-adik, shalom semuanya, shalom Saints. Senang sekali hari ini kita nggak terasa ya adik-adik, kita sudah ada di bulan yang baru. Siapa yang tahu hari ini bulan apa? Yes, hari ini adalah nah, adik-adik, kita percaya kita semua sudah ready mau dengarkan firman Tuhan. Nah, Kak Mita mau ajak nih semua adik-adik yang ada di depan kameranya Kak Mita, semua duduk yang rapi, duduk yang cakep, duduk yang terbaik deh pokoknya. Kita mau memberikan sikap yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sambil menunggu duduk yang rapi, Kak Mita mau sambil share sesuatu nih untuk adik-adik semua ya. Nah, adik-adik, Kak Mita sudah ada di mana nih? Loh, bantunya Kak Mita mana? Hilang. Wah, Kak Mita sekarang lagi ada di planet mana ini? Siapa yang tahu ini ada di planet mana nih Kak Mita? Nah, adik-adik, hari ini seperti Kak Mita tadi sampaikan bahwa di bulan yang baru kita juga pasti ada tema yang baru. Dan sebelum Kak Mita sampaikan firman Tuhan hari ini, Kak Mita mau aja adik-adik baca satu ayat firman Tuhan. Yuk kita baca sama-sama dari layarnya adik-adik ya. Itu dari Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9. Yuk kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan kamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi firman Tuhan katakan semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Dan oleh sebab itu adik-adik, tema kita untuk selama bulan September ini adalah by grace through faith. Sekali lagi ya, sama-sama yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. By grace through faith. Nah, artinya apa? Oleh karena kasih karunia melalui iman. Artinya kita ada hari ini semuanya karena kasih karunia Tuhan, karena iman percaya kita yang tumbuh dan melekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu kasih karunia Tuhan mengalir atas kita. Nah adik-adik, Kak Mita percaya dan Kak Mita juga rindu. Adik-adik yuk kita taruh, kita serahkan hidup kita percayakan kepada Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Baik, seperti yang minggu lalu diinformasikan bahwa hari ini kita mau dengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang bapak yang dia sudah sangat tua tetapi dia ujian. Nah, siapakah dia? Nah, kita lihat sama-sama ya adik-adik. Jadi, untuk hari ini kita mau belajar tentang si bapak tua ini. Dan tema kita di minggu pertama hari ini adalah percaya dan dibenarkan. Dan firman Tuhannya kita ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kitab Kejadian pasal yang ke-15 sampai ke-17. Dan kitab Kejadian pasal yang ke-22. Sangat banyak. Tapi adik-adik yang sudah pernah lewatin baca kitab Kejadian, kakak percaya kalian pasti tahu siapa bapak tua ini. Nah, demikian ceritanya adik-adik. Dulu ada seorang bapak tua, dia punya 1 orang istri. Nah, bapak ini sangat kaya adik-adik. Dia punya segalanya. Dia punya harta yang banyak, dia punya ternak yang banyak, dia punya unta, bahkan dia punya banyak pelayan yang ada selantiasa mengikuti dia. Nah adik-adik, tetapi di sisi kekayaannya itu, bapak tua ini dia gak punya anak. Jadi dia punya banyak kekayaan, tetapi dia belum punya anak. Udah tua dan belum punya anak adik-adik. Tapi adik-adik tahu gak, suatu hari Tuhan berkata kepada bapak ini bahwa kamu akan diberikan keturunan.
Dan keturunanmu itu coba kamu lihat, pandang langit, pandang-pandang bintang yang ada di langit. Sedemikian itulah banyaknya nanti keturunanmu, kata Tuhan kepada dia. Kemudian coba kamu pandang lagi pasir yang ada di tepi pantai. Nanti keturunanmu akan seperti itu banyaknya, kata Tuhan kepada Bapak ini. Nah, yuk, siapa yang tahu siapa ya nama Bapak Abraham. ini? Bapak Abraham. Bapak Abraham. Namanya adalah Bapak Abraham. Good job. Jadi nama Bapak ini adalah Bapak Abraham. Jadi dia sudah sangat tua, tetapi dia tidak mempunyai anak, adik-adik. Akan tetapi adik-adik, berjalannya waktu, firman Tuhan kepada Bapak Abraham ini digenapi. Suatu hari pada saat usianya sudah mencapai 100 tahun, wow. Sudah berapa tahun adik-adik usia Bapak ini? 100 tahun. Bagi Bapak Abraham. Memang sebelum anak ini lahir, Bapak ini sudah punya anak dari salah satu pelayannya waktu itu. Nama pelayannya Hagar dan nama anaknya adalah Ismail. Tetapi anak yang dijanjikan Tuhan adalah anak yang sekarang yang digendong sama Bapak Abraham. Namanya Ishak. Jadi yang menjadi anak perjanjian Tuhan adalah Ishak. Dan pada waktu Ishak lahir, Abraham dan Sarah tertawa lucu adik-adik. Kok bisa ya, kita udah tua, kita bisa melahirkan anak, kita masih punya anak. Kamu sudah tua, udah nenek-nenek, kok bisa punya anak? Nah, mereka tertawa bahagia. Oleh sebab itu arti nama dari Ishak adalah tertawa. Yuk adik-adik semua kita sama-sama tertawa yuk. Jadi setiap adik-adik tertawa, ingat ya ada nama Ishak. Nah, udah cukup ketawanya nih. Sekarang fokus lagi ya. Nah adik-adik, Abraham ini sangat menyayangi Ishak. Demikian juga Sarah. Sarah juga sangat menyayangi Ishak. Dan Ishak bertumbuh semakin besar, sama seperti kita. Tadinya masih dalam kandungan, kemudian lahir jadi seorang anak baby, kemudian semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, sama seperti Ishak. Dan Ishak ini sangat disayang oleh Papa Abraham. Jadi Abraham sangat, lihat adik-adik wajahnya sangat bahagia bukan? Akan tetapi suatu hari Tuhan datang lagi menjumpai Abraham. Kata Tuhan kepada Abraham, Tuhan mau supaya Abraham mempersembahkan Ishak menjadi korban persembahan. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, bangunlah, bawalah anak itu, anak yang kau kasihi itu, yang bernama Ishak itu, ke atas sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu, dan persembahkanlah anakmu di atas gunung itu menjadi korban persembahan bagiku. Aduh, adik-adik, kira-kira hati Bapak Abraham waktu itu tertawa atau sedih ya? Kalau Tuhan minta anaknya dipersembahkan. Jadi zaman dahulu kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan bukan berupa dengan uang saja, tetapi dari korban bakaran kita, dari apa yang kita miliki dipersembahkan kepada Tuhan menjadi korban persembahan. Dan pada waktu itu tentu Abraham sangat sedih. Dan keesokan paginya adik-adik, Abraham pun cepat-cepat membangunkan Ishak. Kita lihat wajahnya Bapak Abraham sangat murung ya adik-adik. Dia terlihat cemas. Lihat anaknya yang sangat dia sayangin itu harus dipersembahkan. Tetapi Abraham percaya kepada Tuhan. Dia mau taat. Nah adik-adik, dia bangunkan Ishak. Kemudian dia persiapkan segala sesuatunya. Dia siapkan kayu bakarnya. Dia siapkan keledainya untuk mereka bisa berangkat ke sebuah gunung. Dan nama gunung itu adalah Gunung
Moria. Yuk sama-sama kita katakan Gunung Moria. Moria. Kita mau pilih Gunung Moria. ya. Jadi kemudian Isa ini bingung. Loh, kok udah ada kayu tetapi dombanya nggak ada? Lalu dia bertanya kepada Abraham, "Papa, ini hewan yang mau dipersembahkan kepada Tuhan mana? Kenapa nggak ada, Papa?" Lalu apa kata Abraham, adik-adik? "Anakku, di atas gunung Tuhan disediakan." Sudah disediakan. Jadi di atas gunung sudah disediakan. Lihat adik-adik, betapa iman Abraham ini. Abraham sangat percaya kepada Tuhan, ya. Nah, sesampainya di Gunung Moria, nah apa namanya adik-adik? Gunung Moria. Sesampai di Gunung Moria, nah Isa diikat oleh papanya Abraham. Dan Isa tidak lama lagi akan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik lihat tuh, Isanya lagi diikat adik-adik. Dia diikat, kemudian Abraham sambil mengangkat tangan dan dia memohon kepada Tuhan. Pada waktu Abraham siap-siap ingin mempersembahkan Ishak, dia mulai mengambil pisau, dan waktu dia mulai mau mengangkat pisaunya, tiba-tiba sebuah suara memanggil Abraham. "Abraham, Abraham, jangan kau persembahkan anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab aku sudah tahu betapa engkau takut akan Tuhan." Wow, luar biasa adik-adik. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Abraham. Lalu akhirnya Abraham tidak jadi mempersembahkan Ishak. Lalu adik-adik, Tuhan memberikan seekor domba. Maksud Kak Mita, seekor domba. Saat itu ada domba yang sedang tersesat, yang dia tersesat di semak-semak adik-adik. Waktu itu di atas gunung itu. Akhirnya Tuhan kasih tunjuk domba itu, dan di atas Gunung Moria itu akhirnya Abraham mempersembahkan domba yang Tuhan berikan dan dipersembahkan untuk Tuhan. Dan akhirnya Ishak anaknya tidak jadi dipersembahkan. Nah, adik-adik, luar biasa sekali ya. Dan sekarang Kak Mita mau ajak adik-adik kita baca lagi satu ayat firman Tuhan dari Roma 10 ayat 10. Yuk sama-sama kita katakan, kita baca alamatnya ya adik-adik. Roma 10 ayat 10. Orang percaya dan menyeronkan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan ya. Kita belajar dari si bapak tua ini, si bapak Abraham. Ya, bagaimana Abraham percaya kepada Tuhan. Sekalipun Abraham belum melihat bahwa di atas gunung Tuhan itu nanti ada domba, tetapi dia percaya bahwa di atas gunung Tuhan telah tersedia. Sama dengan kita adik-adik. Yuk adik-adik yang selama ini masih ragu-ragu sama Tuhan, papa mama yang mungkin masih ragu-ragu, aduh aku punya banyak masalah, aduh rasanya gak selesai-selesai. Ingat, waktu Bapak Abraham diuji oleh Tuhan, dia tetap percaya. Karena dia percaya, makanya Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Jadi adik-adik, papa mama, kakak-kakak semuanya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, apapun keadaan kita hari-hari ini, ingat bahwa segala sesuatu ada masanya dan Tuhan mau kita belajar untuk percaya. Jadi kalau kita hari-hari ini sedang diuji dengan keadaan, dengan situasi yang ada, percayalah, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, maka dia Tuhan yang akan bertindak. Di atas gunung Tuhan telah tersedia. Amin. Sekarang
sekarang Kak Mita mau ajak adik-adik semuanya berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Yuk kita berdoa ya sayang ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, kami boleh belajar bagaimana Abraham memiliki iman percaya kepada Tuhan. Sehingga lewat kepercayaannya kepada Tuhan, kehidupan Abraham pun dibenarkan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh Tuhan, juga berakar Tuhan, supaya bisa bertumbuh dengan lebat dan berbuah. Supaya kehidupan kami pada waktu kami percaya kepada Tuhan, kami pun dibenarkan. Berkati adik-adik Sign Kids semuanya, kakak-kakak Sign Kids, bahkan papa mama semua yang mendengarkan dengan kami Tuhan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, nah tadi kita sudah dengar firman Tuhan kan ya adik-adik, kami tak percaya adik-adik bisa mengerti firman Tuhan. Dan sekarang Kak Mita mau kasih ini pertanyaan, dan Kak Mita punya cuma 5 pertanyaan untuk adik-adik. Jadi nanti adik-adik yang paling banyak menjawab pertanyaannya, dari yang paling banyak bisa jawab pertanyaannya, kakak mau kasih hadiah, dan hadiahnya nanti bisa diambil di tempat di gereja. Kalau nanti papa mamanya gereja di Disimol atau di Eden Park atau di Tembesi, tinggal info Kak Mita, nanti hadiahnya dititip ke sana. Kalau papa mamanya ibadah online, kasih Kak Mita alamat, nanti hadiahnya digojekin. Oke? Jadi hanya satu pemenangnya, dan pemenang yang paling banyak dapat hadiah, yang paling banyak menjawab yang benar dia dapat hadiah. Dan kakak minta jurinya sebentar ini ada Kak Melda, ada Kak Elis, dan ada Kak Christine menjadi juri ya. Siapa nanti lihat ya Kak yang paling cepat dan yang paling banyak menjawab. Dan adik-adik Kak Mita nggak suruh buka di unmute, adik-adik lomba ketik. Kalau adik-adik nggak bisa ketik, adik-adik boleh kasih motion, kasih action yang gambar tangan, oke? Jadi nggak boleh di unmute, nggak boleh buka mulut, oke ya? Ready ya? Oke, pertanyaan yang pertama, semuanya di mute. Oke, sebentar. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Adik-adik yang bisa ketik, diketik ya. Coba, Kak Mita mau lihat nih. Apa ya janji Tuhan kepada Abraham? Ya, siapa nih jawaban yang pertama nih ya Kak? Oke, sudah ada jawaban yang pertama itu dari Jiel. Jawabannya apa? Mempersembahkan Ishak, kurang tepat. Lihat lagi di bawahnya. Brandon yang pertama, aku akan memberikan keturunan yang banyak. Yes. Jadi janji Tuhan kepada Abraham akan memberikan keturunan yang banyak. Berarti yang pertama Kak, kakak-kakak bantu catat ya. Ada Brandon jawaban pertama yang benar. Nah pertanyaan berikutnya nih, siapa nama anak Abraham yang dijanjikan Tuhan? Ayo cepat. Siapa nih Kak yang jawab pertama Kak? Yang paling jawab pertama ini Kak, siapa nih Kak? Tete, yes. Anak Abraham, yang anak perjanjian itu adalah anak yang bernama Ishak. Yang ketiga, apa arti nama Ishak? Ayo, siapa nih? Siapa nih yang pertama nih Kak? Rison, yeay, good job Rison. Arti nama Isa adalah tertawa. Sekarang pertanyaan berikutnya. Mengapa ya Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak? Coba siapa yang paling benar jawabannya? Ayo, kenapa ya tadi kira-kira kok Tuhan minta Ishak dipersembahkan sih? Yes, sudah dapat dia Brandon untuk menguji Abraham. Benar sekali, karena Tuhan mau kasih Abraham ujian. Tuhan mau tahu hatinya Abraham itu seperti apa. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir nih. Di gunung mana nih Ishak dipersembahkan adik-adik? Ayo.
Brandon. Brandon. Good job. Yeay. Nah, jadi kok bilang mau Brandon? Jadi Isa dipersembahkan di Gunung Moria. Berarti siapa nih Kak Elis pemenangnya? Kak Elis yang paling banyak menjawab. Brandon. Yeay. Congratulations Brandon. Keren. Nah, minggu depan lagi lebih cepat lagi ya adik-adik ya. Nah, sampai di sini ada lagi ya, Kak? Iya, minggu depan ada lagi deh. Jadi nanti adik-adik boleh belajar untuk ketik-ketik ya di laptop ya, di komputer, di handphone. Oke sayang? Nah, demikian firman Tuhan hari ini ya. Kak Mita berharap semua adik-adik kita belajar terus untuk percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang Kak Mita mau kasih ke Kak Elis. Karena saya sudah kejang-kejang. Silakan Kak Elis. Makasih Kak Mita. Halo adik-adik semua, masih semangat pagi ini. Uziel paling semangat ya, Uziel. Rambutnya beda. Kenapa, Grace? Rambutnya beda. Oh, makasih. Grace perhatian banget ya. Oke, adik-adik, kakak mau nanya nih. Tadi yang Abraham dikasih apa sih sama Tuhan? Anak diberikan Dikasih anak. Terus habis gitu udah dikasih anak, terus Tuhan kasih apa lagi? Memberi ujian. Benar ya. Jadi Abraham ujian kepada Abraham. Iya benar sekali. Jadi Abraham kasih ujian sama Tuhan ya. Ujiannya untuk mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Nah sekarang kakak mau ajak adik-adik semua nih. Kan sebentar lagi nih adik-adik udah mulai tes kan ujian tengah semester ya. Iya. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk lihat satu video yang berhubungan dengan ujian. Oke Kak Yuni, silakan videonya. Shalom teman-teman, wah tidak terasa ya kita sudah masuk di bulan September dan tidak lama lagi kita pasti akan mengikuti mid-test ataupun ulangan pertengahan semester di sekolah kan? Kira-kira persiapan kalian udah sampai di mana nih? Hari ini kami mau kasih beberapa tips untuk menghadapi ujian. Yang pertama, membuat jadwal belajar rutin. Dalam hal ini, kita harus membiasakan diri membaca apa yang sudah dipelajari di sekolah setiap hari ya. Yang kedua, rajin membuat PR. Siapa nih teman-teman Shine Kids yang malas kerjain PR? Mulai sekarang harus kerjain PR-nya ya. Yang ketiga, jaga kesehatan. Kita juga harus jaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat ya. Jangan malas makan buah dan sayuran, karena mengandung banyak vitamin yang berguna untuk tubuh kita agar tetap sehat. Yang keempat, bersikap tenang dan tidak perlu panik ya. Karena panik hanya membuat nafas menjadi pendek, sehingga kita bisa kekurangan oksigen, dan itu akan mempengaruhi fungsi otak kita loh teman-teman. Yang kelima, istirahat yang cukup. Hal ini juga penting karena setelah belajar, otak dan tubuh kita butuh istirahat. Dan istirahat yang terbaik adalah dengan tidur, bukan nonton TV ya teman-teman. Yang keenam, buatlah rangkuman. Rangkuman adalah catatan penting dari apa yang sudah kita pelajari. Dengan membuat rangkuman, dapat memudahkan kita untuk belajar, sehingga kita mudah untuk mengingat pelajaran. Dan yang terakhir, dan yang sangat penting adalah berdoa. Kita minta pertolongan dan kemurahan Tuhan, sehingga kita mampu mengikuti ujian dengan baik, dengan hasil yang baik juga tentunya. Semoga berhasil ya teman-teman. Selamat mempersiapkan diri. Oke, itu tadi ya video tentang ujiannya. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak ya? Apa aja sih tipsnya untuk menghadapi ujian? Makan sayur-sayuran. Berdoa. Bikin rangkuman. Istirahat yang cukup. Membaca jadwal sekolah. Membaca jadwal sekolah. Membuat rangkuman. Ya, ada 7 ya adik-adik ya. Ada 7 ya tadi. Terus yang paling terakhir tadi apa? Berdoa. Berdoa. Yang pertama tadi membuat jadwal belajar rutin. Terus
rajin membuat PR. Terus jaga kesehatan. Kalau sakit nggak bisa ya kita ikut ujian. Terus tenang, tidak boleh panik. Terus yang kelima, istirahat yang cukup. Terus yang keenam, buatlah rangkuman. Dan yang terakhir, Berdoa. Oke, itu dia videonya. Adik-adik, semoga nanti ujian mid test-nya berjalan dengan lancar ya semuanya. Kakak percaya adik-adik dalam penyertaan Tuhan untuk mengerjakan soal-soalnya ya. Oke, itu dari kakak. Silakan. Sekarang boleh visi nggak? Wahyu pasal 22 ayat 7a berkata, sesungguhnya Yesus datang segera. Wahyu 22 ayat 7a, sesungguhnya Tuhan datang segera. Wahyu 22 ayat 7a, sesungguhnya Yesus datang segera. Amin. Wahyu 22 ayat 7a, mengatakan sesungguhnya Yesus segera datang. Wahyu 22 ayat 7a, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Yesus segera datang. Amin. Wahyu 22 ayat 7, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Yesus datang segera. Amin. Wahyu 22 ayat 7a, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Yesus datang segera. Amin. Wahyu 22 ayat 7a, sesungguhnya Yesus datang segera. Amin. Wahyu 22 ayat 7a, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Yesus datang segera. Amin. Ayat hafalan Wahyu 22 ayat 7a, firman Tuhan berkata, sesungguhnya Yesus datang segera. Amin. God bless you all. Ayat hafalan Wahyu 22 ayat 7b, firman Tuhan berkata, sesungguhnya Yesus datang segera. Amin. God bless you all. Wahyu 22 ayat 7a, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Yesus datang segera. Amin. Wahyu 22 ayat 7a, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Yesus datang segera. Amin. Wahyu 22 ayat 7 bagian A. Sesungguhnya Yesus datang segera. Amin. Just like. Oke. Oke, adik-adik. Oke, keren-keren banget ya, Kak Esther. Adik-adiknya. Iya, hebat banget. Terima kasih yang udah kirim video ayat hafalannya. Iya dong. Sekarang kita mau dengerin. Mau ngapain, Kak? Dari announcement. Oke, wait. Oke, udah kelihatan belum? Udah, Kak, udah. Udah, Kak. Dengerin announcement dulu ya adik-adik. Nah, yang pertama ini ada link form biodata anak. Nah, jangan lupa, kita kan ada Instagram nih, Shine Kids. Nah, di bio-nya itu ntar ada link ini nih yang warna hitam ini, adik-adik ntar pencet terus dia keluar kayak gini. Terus ntar di tengahnya ada form biodata Shine Kids. Nah, adik-adik pencet itu, terus nanti diisi ya biodatanya biar kakak-kakaknya bisa rekap data-data adik-adik, oke? Oke, Kak.
Next ini kita ada ibadah minggu depan ya, masih beribadah lagi secara online. Adik-adik jangan lupa join, ajak teman-teman yang lain juga buat join biar bisa ibadah bareng-bareng kita. Oke? Nah, next ini juga ada activity day-nya. Jadi nanti kita siapin ini ya adik-adik. Nah, buat gambarnya ini adik-adik bisa print. Tapi kalau adik-adik gak bisa print sendiri, adik-adik bisa kontak Kak Elis nanti biar Kak Elis yang kirimin ke rumahnya adik-adik, oke? Nah, next. Nah, ini untuk QR code persembahannya buat adik-adik yang mau pakai banknya Mama Papa. Ini ada nomor bank gereja kita, terus ada QR code-nya. Jadi bisa lewat ini ya kalau misalnya mau melalui online. Lalu Tadam, surprise! Jadi teman-teman bentar lagi ada yang ulang tahun. Happy birthday to you. Jadi dulu dong. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Sekali lagi katakan happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oke, nah ini ada temen kita yang ulang tahun nih. Jadi kita mau minta dong kakaknya buat doa, Kak Kristina ya yang berdoa ya buat adik-adiknya nih. Yuk kita doa ya, semua angkat tangan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman kami sekali lagi Tuhan, untuk Ujiel dengan Bea Tuhan. Berkati teman kami Jiel dan Bea Tuhan, berkati pertumbuhan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati sekolah mereka Tuhan, cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih kalau dalam bulan ini Tuhan, nanti Bea tanggal 8, kemudian Jiel tanggal 10 ulang tahun. Terima kasih buat hari ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih tolong mereka. Kami berdoa berikan umur panjang bagi Bea dan bagi Jiel, berkati kehidupan mereka, masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun adik-adik. Bea Jiel. Selamat ulang tahun ya. Makasih kakak. Makasih semua. Amin. Oke, kita next lagi ya mendengarin. Dengerin apa nih Kak? Pengumumannya Kak? Oke, kita mau doa. Oke, silakan adik-adik yang bertugas untuk berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang indah ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan, dan juga anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan pakailah mereka secara luar biasa Tuhan, supaya mereka akan bisa diberkati oleh Tuhan dan dijamahilah dengan Roh Kudus ya Tuhan. Berkatilah mereka, cukupkanlah harta mereka, berkatilah semua anak-anak yang lagi beribadah ya Tuhan. Berkatilah semua anak-anak yang lagi beribadah ya Tuhan. Roh Kudus akan jamah pada semua anak-anak yang lagi beribadah ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat pembangunan gereja ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati pembangunan gereja supaya Kau berikan dananya ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau juga berkati pembangunan gereja supaya selesai pada tepat waktunya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat-jemaat gereja kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati jemaat kami, jemaat supaya sehat selalu Tuhan dan terkena COVID-19 ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat sekolah kami. Pak Erwin, ya Tuhan, ya Tuhan kau berkati Pak Erwin dan keluarganya, ya Tuhan kau berkati kesehatan, kekuatan supaya tidak terkena COVID-19, Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Mari Tuhan nyatakan perkenanan-Mu. Sembuhkan dan pulihkan bangsa kami dari COVID-19. Berkati Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf. Dan semua pemerintah yang ada agar memperoleh hikmat dari-Mu. Sehingga dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Berkati kota Batam di mana kami tinggal ya Tuhan, supaya aman dan diberikan pemulihan dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan bekerja untuk mendatangi kebaikan bagi kami semua. Amin. Oke, adik-adik yang manis, semuanya kami minta buka kamera. Kami mau lihat adik-adik satu persatu. Kami mau berdoa untuk adik-adik. Kakak-kakak sekolah minggu mau angkat tangan untuk berdoa untuk adik-adik. Kami mau lihat semua wajah-wajah adik-adik yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oke, semua adik-adik angkat tangannya dua-dua. Semua masih dalam buka kamera ya. Kita mau berdoa untuk adik-adik semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, setiap adik-adik Sign Kids engkau diberkati. Engkau anak-anak yang luar biasa, engkau anak-anak yang akan dipakai Tuhan menjadi generasi penerus bangsa ini. Engkau yang akan mengembangkan bangsa ini. Engkau akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah makananmu, diberkatilah pakaianmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah usaha papa mamamu. Diberikan kesehatan, umur yang panjang bagi seluruh kehidupanmu. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, Engkau menjamah seluruh adik-adik Sign Kids ini Tuhan yang setia setiap minggu beribadah. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu atas kehidupan adik-adik kami ini Tuhan. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan atas kehidupan mereka. Adik-adik yang manis, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan mencintai, mengasihi adik-adik semuanya. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan persekutuan adik-adik yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya yang akan menyertai kita semua. Dan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya menjemput adik-adik semuanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, Happy Sunday, Happy Sunday semuanya. Adik-adik. Sunday. Sunday semuanya. Terima kasih. Jangan lupa ya, terima kasih teman-teman. Bye-bye, God bless you all. Dadah. Bye-bye, Joshua. Bye-bye, Grace. Bye-bye, Mikaela. Bye-bye kakak, Happy Sunday. Bye-bye semuanya. Bye-bye, Bye.